Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran tematik. Pertama, menjelaskan pengertian evaluasi pembelajaran tematik. Evaluasi pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai evaluasi yang berupaya mencari informasi tentang pencapaian pengetahuan dan pemahaman anak, pengembangan keterampilan anak, dan pengembangan sosial afektif anak dengan memanfaatkan asesmen alternatif dan cara informal. Menurut Raka Joni 1996, bahwa pada dasarnya evaluasi dan pembelajaran tematik tidak berbeda dari evaluasi untuk kegiatan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu, semua asas-asas yang perlu konvensional diindahkan berlaku pembelajaran tematik. Dalam pula pembelajaran bagi penilaian. Selanjutnya, metode penilaian pembelajaran tematik. Menurut Hajar, penilaian dalam pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah atau para guru untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai oleh peserta didik. Melalui program kegiatan pembelajaran tematik, ada 3 prinsip yang mendasari penilaian pembelajaran tematik. Metode penilaiannya yang pertama, ada tes lisan. Tes lisan adalah suatu tes yang membutuhkan jawaban lisan siswa. Pertanyaan lisan bisa diberikan pada awal pembelajaran untuk materi sebelumnya dan pada akhir pembelajaran untuk materi pembelajaran yang telah diberikan. Tes lisan ini bisa untuk kelompok atau perorangan. Yang kedua, tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu tes yang menurut jawaban secara tertulis dan dari siswa. Soal-soal tes tertulis disusun dalam bentuk tes objektif dan uraian. Beberapa macam tes objektif yang dapat digunakan yaitu tes benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, hingga isian singkat. Selanjutnya, tes uraian terdiri atas tes terbatas, tertutup, atau terstruktur. Tes ini bersifat bebas atau terbuka yang mengutamakan kecepatan dan kekuatan. Selanjutnya, teknik penilaian pembelajaran tematik. Pertama, memahami kompetensi dasar. Setiap siswa harus paham dengan standar kompetensi dasar yang harus diraih dan ditargetkan pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, menentukan tema. Tema bisa ditentukan oleh guru atau siswa. Pertama-tama, tema berupa konsep kecil yang spesifik atau khusus seperti iklim, ibu, harimau, dan sebagainya. Kemudian terintegrasi menjadi tema besar atau umum seperti ekosistem, kekeluargaan, dan hewan. Yang ketiga, integrasikan tema dengan kurikulum yang ada. Langkah berikutnya adalah merencanakan tema secara terintegrasi dengan kurikulum. Meskipun begitu, guru harus tetap memperhatikan materi atau konten dari tema. Yang keempat, mendesain instruksi dan rencana ekstrakurikuler. Langkah ini merupakan pencarian sumber pengetahuan di luar kelas untuk pendalaman siswa. Ini biasanya ditujukan untuk memberi contoh pengetahuan yang ada di kehidupan nyata siswa. Caranya bisa dengan melakukan karya wisata atau kunjungan ke kebun raya. Kegiatan grup dan diskusi. Kegiatan ini bertujuan agar siswa mempunyai perspektif yang luas dan dalam. Selanjutnya, memahami tema. Pada tahap ini akan memungkinkan siswa untuk melakukan eksplorasi kreatif pada subjek tema. Sekian penjelasan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.